Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anak kami para siswa SD, SMP, IT Askia, kaum muslimin jemaah sholat Jumat yang dimuliakan, marilah kita senantiasa mengaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmatnya kita berada dalam masjid ini pada siang hari ini dalam rangka menunaikan sholat fardu Jumat. Kita berharap waktu yang kita luangkan untuk berada dalam rumah Allah ini hari ini menjadi nilai ibadah dengan mengikuti aturan yang berkaitan dengan ibadah yang kita laksanakan saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kita kaum muslimin untuk menunaikan sholat fardu Jumat di setiap hari Jumat dalam rangka memperbanyak zikir kita kepada Allah. Maka waktu ini menjadi waktu yang berharga, meskipun adalah waktu yang singkat, oleh karenanya tidak digunakan untuk tidur. Tapi tempat ini adalah tempat kita berzikir, bukan untuk tidur di hari Jumat ini. Maka kepada anak-anak kami yang menekurkan kepalanya, tolong diangkat kepalanya. Kepada kaum muslimin yang terasa mengantuk, harap bergeser tempat duduknya. Godaan setan bukan mustahil datang dan mendekati kita di saat kita beribadah dalam masjid. Makin kita menguatkan hati kita dalam beribadah, makin kuat juga godaan setan itu. Maka senjata yang ampuh bagi kita dalam rangka mengusir setan itu adalah dengan beristighfar. Maka kaum muslimin yang terasa mengantuk, perbanyaklah baca istighfar dan berzikir kepada Allah. Diharapkan dari adanya khutbah yang disampaikan dalam Jumat ini menjadi pelajaran penting dalam kehidupan kita. Kalaulah kita pakai untuk tidur nyenyak di saat khutbah disampaikan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari pelaksanaan ibadah Jumat ini. Apalah lagi mungkin nanti tidak sadarkan diri dengan tidurnya, lepaslah wuduknya, lalu tidak mengulang wuduknya, maka tidak sahlah sholat Jumat yang akan dilaksanakan. Kaum muslimin jemaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, ini perlu kita yakinkan dalam diri kita bahwa ibadah Jumat yang sebentar ini
meski kita mampu untuk menjaga diri kita untuk tetap bagaimana kita dalam keadaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beriringkan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, para ustaz, anak-anak kami, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam khutbah kita pada kesempatan ini, kita akan ambil bagian terkecil dari sejarah, dari kisah perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dari sisi kepercayaan. Bagaimana kepercayaan di dalam beragama Islam itu sebenarnya? Kepercayaan yang berangkat dari kata percaya. Simbol dan sosok berharga untuk mengajarkan kepada kita adalah Sayyidina Abu Bakar. Di saat Rasulullah kembali dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, menyampaikan kepada para sahabat yang lain dan orang-orang yang ditemuinya bahwa tadi malam saya telah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan Isra dan dalam perjalanan Mi'raj. Akal sehat kita saja tidak mampu menerima kebenaran ini akan terjadi. Akal kita punya batasan bahwa perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah dalam waktu yang amat singkat, lebih kurang 2,5 atau 3 jam, dengan jarak tempuh yang luar biasa. Kalau dihitung dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1460 km. Lebih dari sini ke Pekanbaru. Kalau dari sini ke Pekanbaru mungkin sekitar lebih kurang 1000 kilo. Ditambah lagi naik ke Sidratil Muntaha yang tidak bisa dihitung dengan kecepatan cahaya. Ketinggian berapa dan jarak berapa? Ini yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Orang yang pertama meyakini, membenarkan, percaya ini terjadi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini yang katakan tadi, bahwa sosok yang mengajarkan kepada kita kepercayaan yang luar biasa kepada seseorang adalah Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar percaya kepada Muhammad? Karena berangkat dari mengenal, dari kedekatan, dari cinta, sehingga melahirkan kepercayaan dan keyakinan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah kebenaran yang tidak diragukan lagi. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kepercayaan dalam beragama Islam adalah kepercayaan yang melahirkan keyakinan. Kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta, mengatur alam dan segala isinya. Allah yang menciptakan langit bumi, dan Allah juga menyediakan kelak di akhirat ada 2 tempat, surga dan neraka. Kita mungkin percaya dalam bentuk lisan. Percayakah kita bahwa akhirat itu ada 2 tempat, surga dan neraka? Tapi mungkin belum sampai kita kepada tingkat keyakinan. Kenapa dikatakan belum sampai pada tingkat keyakinan? Karena belum teraplikasi kepercayaan itu dalam kehidupan kita. Karena keyakinan melahirkan amalan-amalan utama. Karena keyakinan melahirkan amalan-amalan yang maksimal.
Kalaulah seseorang misalkan yakin di akhirat itu ada tempat yang baik, ada surga bagi orang yang beramal soleh, pastilah dia akan berusaha ibadah yang dia lakukan sekhusyuk mungkin, semaksimal mungkin, sesempurna mungkin, karena dia yakin bahwa di akhirat ada tempat yang disediakan oleh Allah, yakni surga. Kalaulah seseorang misalkan yakin di akhirat itu ada tempat yang mengerikan, yakni neraka, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin menjauhi, menghindari dan menghentikan segala macam bentuk keburukan yang mendatangkan dosa, keburukan dan segala macam yang akan menyebabkan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini yang saya katakan bahwa kita belum yakin Allah ciptakan surga dan neraka. Oleh karena ditunjukkan oleh amal ibadah kita yang belum sempurna, sementara dosa-dosa juga masih banyak kita lakukan. Makanya kepercayaan dan keyakinan dalam beragama ini bukan amalan lisan, tapi amalan hati. Kalau lisan semua orang bisa berkata saya yakin, saya percaya, apakah hatinya demikian? Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin percaya bahwa salat yang kita lakukan manfaatnya bagi diri kita sendiri. Tapi kita belum yakin bahwa salat yang kita kerjakan memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Orang mungkin beranggapan dunia ini fana, bukan akhir dari segala-galanya, dunia akan berakhir. Tapi betapa banyak orang membangun mahligai, membangun istana dunia tanpa dia mengingat bahwa kematian akan mendatanginya. Dia lupa membangun rumah baginya di surga di akhirat nanti. Bapak-bapak kaum muslimin dan anak-anak kami jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Maka kepercayaan dalam beragama Islam, keyakinan mesti melahirkan amalan-amalan nyata dalam kehidupan kita. Bukti bahwa Allah perintahkan sesuatu dalam hidup kita itu memberikan manfaat dan kebaikan bagi diri kita, dunia dan akhirat kita. Bukti kita meyakini bahwa keburukan itu akan menyerumuskan kita, akan mencelakakan kita. Kita menjauh, menghindari, menghentikan segala macam keburukan itu. Ada amalan nyata yang kita lakukan dalam bentuk sebagai aplikasi dari keyakinan itu. Dalam persoalan muamalah, makna kepercayaan itu penting artinya dalam hidup kita. Bila mana seseorang berteman, dia tidak lagi ada rasa percaya terhadap temannya yang lain, maka yang akan terjadi adalah kecurigaan, kekhawatiran. Segala yang diucapkan mungkin tidak sepenuhnya dia akan percayai, karena kepercayaan tidak terjalin, tidak terbina dengan baik. Seorang guru dengan siswa bila mana tidak percaya, yang lahir itu adalah kecurigaan, kekhawatiran. Setiap kata-kata yang diucapkan tidak sepenuhnya dia bisa mempercayainya, tidak langsung dia mempercayainya, karena tidak terbina kepercayaan itu dengan baik. Seorang suami dengan istri bila mana tidak ada lagi rasa kepercayaan, maka yang ada dalam kesehariannya adalah kecurigaan, pertengkaran, dan bahkan sampai kepada perceraian. Maka oleh karena itu kaum muslimin memuliakan Allah, bagaimana kita membentuk suasana budaya saling mempercayai di antara kita, sikoh kita. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita
terbiasa dengan kejujuran. Rasulullah sebagai teladan dalam hidup kita yang diberi gelar dengan Al-Amin bukan sembarang gelar, bukan sembarang penobatan, tapi diakui, diyakini oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan tidak orang muslim saja, lawan orang kafir pun dia mempercayai bahwa Muhammad itu adalah orang yang jujur. Kita tahu bagaimana kisahnya ketika orang-orang kafir Mekah justru malah lebih percaya menitipkan barang-barangnya di rumah Rasulullah ketimbang kawan-kawannya yang sama-sama kafir ketika dia melakukan perjalanan perdagangan keluar. Ini menandakan bahwa Rasul Muhammad SAW adalah orang yang betul-betul tidak diragukan lagi, betul-betul jujur karena terbina, terjalin, terjaga dari semenjak kecilnya. Anak-anak Ustaz misalkan, kalau antum dalam keseharian sering kata-katanya dusta, sering yang diucapkan bohong, sekali dua kali mungkin orang masih ragu. Tapi kalau sudah berulang kali orang akan mencap bahwa si antum adalah orang yang pembohong. Tapi kalau semua orang mengatakan bahwa kita adalah orang yang jujur, tidak pernah berkata dusta sekalipun, maka tidak ada satu alasan pun orang mengatakan kita adalah sebagai pendusta. Maka yang mesti kita jaga dalam kehidupan kita, dalam keadaan situasi bagaimanapun, berlaku jujurlah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong orang-orang yang berada di jalan yang benar. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, ketidakpercayaan, ketidakjujuran dan kedustaan akan melahirkan banyak hal dalam kehidupan kita. Efek-efek negatif yang ditimbulkan oleh budaya tidak jujur itu akan berdampak bisa kepada bentuk kecelakaan, musibah, bencana dan segala macamnya. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, maka kiat kita untuk menjaga diri kita agar terjaga dalam kejujuran dan kebenaran yang mesti kita lakukan, bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah kita dalam hidup ini. Kita yakini sholat yang kita lakukan manfaatnya untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Kita yakini bahwa sedekah dan infak kita adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Kita yakini baca Quran kita pahala dan manfaatnya untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Maka semua amalan-amalan yang dilakukan itu akan membawa ketenangan dalam hati kita, membawa manfaat banyak dalam kehidupan kita, akan membuat hati dan pikiran kita jadi tenang karena kita terjaga dalam amal ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Dan sesungguhnya setiap dosa, keburukan dan kemaksiatan itu akan membawa keraguan, dan keraguan itu berefek kepada dosa demi dosa yang dilakukan. Andaikan kita terus menerus dalam perbuatan tersebut, maka bintik hitam dalam hati kita akan menyelimuti, yang membuat hati kita tertutup dari hidayah dan kebenaran. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kita memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kita potensi akal pikiran, agama, potensi jasmani, potensi rohani, yang dengannya kita bisa memanfaatkan dalam untuk kebaikan hidup kita, dunia dan akhirat kita. Bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anak kami jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, rukun iman yang kita hafal sehari-hari adalah dalam rangka melatih diri kita yakin dengan isi yang terkandung dalam rukun iman itu. Yakin adanya Allah, yakin adanya Rasul, yakin adanya malaikat, yakin adanya hari akhir, yakin adanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya sekedar percaya tapi tidak sampai ke tingkat keyakinan.
Mestinya kita yakini, dan keyakinan itu melahirkan kebaikan dan amal soleh dalam kehidupan kita. Semoga Allah tanamkan keyakinan dalam diri kita terhadap amal kebaikan yang kita lakukan, memberikan manfaat dalam kehidupan diri kita, orang tua kita, keluarga kita di dunia dan di akhirat ini. Demikian, semoga ada manfaat untuk kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril mujahidin wa ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidin wa ikhwanal muslimina fi Gaza. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsira wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma aslih lana dinana allazi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.